perkenalkan, nama saya Egi Haruni. Saya dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangkaraya, jurusan Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Pada hari ini kita akan membahas tentang apa itu penyakit pertussis. Batuk rejan atau batuk 100 hari adalah salah satu dari infeksi saluran napas akut, terutama menyerang anak di bawah umur 5 tahun, disebabkan oleh bakteri Bordella pertussis. Bordella pertussis adalah bakteri gram negatif berbentuk Lactobacillus. Organisme ini menghasilkan toksin yang merusak epitel, saluran pernapasan, dan memberikan efek sistematik berupa sindrom yang terdiri dari batuk yang spasmodik dan paroksimal, disertai nada mengi karena pasien berupaya keras untuk menarik nafas, sehingga pada akhir batuk disertai bunyi khas Bordella pertussis. Manifestasi kliniknya, masa tunas 7-14 hari. Penyakit ini dapat berlangsung selama 6 bulan atau lebih dan terbagi dari 3 stadium. Yang pertama stadium kataralis, lamanya 1-2 minggu. Kemudian gejala permulaannya yaitu timbul gejala infeksi saluran pernapasan bagian atas, yaitu timbulnya rinor dengan lender yang jernih. Yang kedua stadium paroksimal, 2-4 minggu. Jumlah dan berat batuk bertambah, khas ada ulangan 5-10 batuk kuat setelah ekspirasi yang diikuti oleh usaha inspirasi. Yang ketiga ada stadium konvalensensi, berlangsung selama 2 minggu sampai sembuh pada waktu minggu keempat. Jumlah dan berat serangan batuk berkurang, juga mudah berkurang, nafsu makan pun kembali. Kasus ringan pada anak umur lebih dari 6 bulan dilakukan secara rawat jalan dengan perawatan penunjang. Umur yang kurang dari 6 bulan dirawat di rumah sakit. Demikian juga pada anak dengan pneumonia, kejang, dehidrasi, gizi buruk, henti napas lama, atau kebiruan setelah batuk. Yang kedua ada antibiotik. Yang ketiga ada beri eritrosinasi oral. Yang keempat oksigen. Oksigen pada anak bila pernah terjadi sianosis atau berhenti napas atau batuk paroksimal berat, gunakan nasal prongs, jangan kateter nasofaringeal atau kateter nasal. Yang ketiga ada terapi oksigen. Selanjutnya, tata laksana jalan napas selama batuk paroksimal. Letakkan anak dengan posisi kepala lebih rendah dalam posisi bungkuk atau mungil untuk mencegah aspirasi, muntahan, dan membantu pengeluaran struktur. Selanjutnya, bila apnea, segera bersihkan jalan napas, beri bantuan pernapasan manual dengan pompa ventilasi, dan berikan oksigen. Selanjutnya ada perawatan penunjang. Hindarkan sejauh mungkin segala tindakan yang dapat merangsang terjadinya batuk seperti pemakaian alat isap lendir, pemeriksaan tenggorokan, dan penggunaan NJT. Selanjutnya jangan memberi penekanan batuk. Obat sedatif, diflurotin, atau antihistamine, obat antitusik dapat diberikan bila batuk amat sangat mengganggu. Selanjutnya tindakan kesehatan masyarakat, berikan imunisasi DPT pada pasien pertussis dan setiap anak dalam keluarga yang imunisasinya belum lengkap. Beri DPT ulang untuk anak yang belum sebelumnya telah diimunisasi. Diagnosis batuk rejan, pertussis tahap awal sering sulit dideteksi karena gejalanya yang mirip dengan batuk pilek biasa. Oleh karena itu, sejumlah pemeriksaan penunjang perlu dilakukan untuk memastikan kondisi pasien. Pemeriksaan tersebut meliputi yang pertama, pengambilan sampel lendir dari hidung atau tenggorokan untuk melihat apakah hak penderita mengandung bakteri Bordella pertussis. Yang kedua, tes darah untuk melihat apakah terjadi peningkatan sel darah putih yang mengidentifikasikan adanya infeksi. Yang ketiga ada ronsen dada untuk melihat kondisi paru-paru dan saluran pernapasan. Pencegahan yang dilakukan secara aktif, pertama dengan memberikan imunisasi DPT dan saat diberikan 3 kali setiap umur 2 bulan. DPT tidak boleh diberikan sebelum umur 6 minggu dengan jarak 4-8 minggu. Selanjutnya secara pasif, pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan komprofilaksis. Tipiknya menurut jurnal UNES Journal of Medicine, pemodelan untuk penyebaran penyakit pertussis dengan vaksinasi pada populasi manusia konstan. Pertussis atau batuk rejan disebut juga whooping cough, cystica, violent cough, dan dikini disebut dengan batuk 100 hari. Adalah penyakit yang sangat menular, menginfeksi kekebalan pada tubuh manusia dan disebabkan oleh bakteri Bordella pertussis. Apabila terinfeksi, pemberian antibiotik dapat diberikan untuk mengurangi terjadinya infeksi dan mengurangi kemungkinan menjangkit ke seluruh tubuh. Antibiotik juga diberikan pada orang yang kontak dengan penderita. Diharapkan dengan pemberian seperti ini akan mengurangi terjadinya penularan pada orang sehat tersebut. Yang kedua, Jurnal International Emergency Medical Pertussis in Children Program in Indonesia. Pertussis atau batuk rejan juga disebut dengan batuk 100 hari telah secara dramatis bangkit kembali dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa penyakit telah meningkat secara tinggi. Ini disebabkan karena kurangnya yang anak mendapat imunisasi, khususnya pada mereka yang berumur dari 5 bulan 1-6 bulan. Untuk sesungguhnya kurang terdiagnosis di Indonesia. Tenaga kesehatan di fasilitas umum daerah terpencil memiliki pengetahuan terbatas tentang pertussis dan pertussis. Ini didiagnosis terutama tergantung pada adanya manifestasi klinis karena ada diagnosis seperti itu. Selanjutnya menurut jurnal internasional Health Evidence Based Case Report Comparison of Effectiveness and Safety Between a Cellular Pertussis of Culture, yaitu pertussis atau batuk rejan, suatu penyakit akut yang disebabkan oleh bakteri Bordella pertussis. Sebelum vaksin pertussis ditemukan, pertussis merupakan penyakit tersering dan salah satu penyebab kematian anak terbesar. Pertussis atau whooping
cold merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri berdaulat pertusis. Bakteri ini merupakan Lactobacillus gram-negatif yang menginfeksi lapisan mukosa dan saluran pernapasan. Penyebaran terjadi melalui droplets orang yang terinfeksi. Setelah masa inkubasi yang terjadi selama 7-10 hari, pasien akan mengalami batuk dan radang pada saluran pernapasan atas. Selanjutnya, menurut Jurnal Nasional tentang IgG pertusis pada usia remaja, dewasa, dan orang tua mempergunakan metode ELISA dan mikroglutinasi pertusis bakteri. Penyakit pertusis atau dikenal dengan batuk legian atau batuk 100 hari merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Coccobacillus gram-negatif berdaulat pertusis. Pertusis pada anak biasanya diawali dengan stadium kataral atau berupa gejala ringan pada infeksi saluran pernapasan bagian atas seperti flu pada umumnya. Selanjutnya masih dengan Jurnal Nasional tentang pemanfaatan tanaman obat dalam mengatasi keluhan kesehatan pada kelompokan tebu jati dugol lumanja. Isu terbaru mengenai penatasan penyakit pertusis tanaman jahe dimanfaatkan oleh responden untuk mengatasi keluhan kesehatan berupa batuk seperti pertusis. Selanjutnya, menurut Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, faktor yang berhubungan dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi tahun 2015, imunisasi merupakan upaya pencegahan penyakit. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I antara lain difteri, tetanus, hepatitis B, radang selaput otak, radang dan paru-paru, pertusis dan polio. Anak yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dan terhindar dari kesakitan, kecacatan atau kematian. Menurut Jurnal Hubungan Pengetahuan Ibu tentang efek samping imunisasi DPT Combo, pertusis atau batuk legian adalah infeksi bakteri pada saluran udara yang ditandai dengan batuk hebat yang menetap serta bunyi pernapasan yang melengking. Pertusis berlangsung selama beberapa minggu dan dapat menyebabkan serangan batuk hebat sehingga anak tidak dapat bernapas, makan ataupun minum. Pertusis juga disebut. Selanjutnya, menurut Jurnal Keperawatan Galuh Volume 1 nomor 1 tahun 2019, hubungan sikap ibu yang mempunyai bayi dengan pelaksanaan imunisasi DPT di Puskesmas Awali, Kabupaten Ciamis tahun 2020. Imunisasi DPT adalah vaksinasi yang diberikan untuk menimbulkan kekebalan aktif dalam waktu yang bersamaan terhadap penyakit difteri, pertusis, atau batuk legian atau batuk 100 hari. Sikap ibu besar kaitannya dengan pengetahuan ibu yang rendah. Pengetahuan yang rendah tentang imunisasi tidak lepas dari faktor pendidikan yang rendah dan informasi mengenai imunisasi pertusis. Menurut Jurnal The Health of Side Effect Pasca DPT Combo, Immunication and Caution, DPT Combo sebagai imunisasi yang diberikan untuk mencegah difteri, pertusis, dan tetanus serta hepatitis B. Pemberian imunisasi DPT Combo dapat menghasilkan efek samping yang perlu penanganan pengobatan secara cepat. Bahkan banyak ditemukan ibu yang belum paham dalam melakukan manajemen efek samping imunisasi pasca DPT Combo. Imunisasi DPT Combo akan mengakibatkan sedikit demam, sebagian pertanda vaksin telah merangsang tubuh untuk membuat zat penolak terhadap penyakit pertusis. Demam tersebut akan segera sembuh dan menghilang. Salah satu efek samping dari imunisasi DPT Combo adalah demam atau panas. Menurut Jurnal Organisasi Pemberian Imunisasi DPT lengkap dengan rutin guna mencegah bahayanya difteri, pertusis, dan tetanus. Pertusis atau sering dikenal dengan istilah whooping cough merupakan suatu penyakit infeksi pada bagian saluran pernapasan yang secara klasik disebabkan oleh bordaulat pertusis. Pertusis ini termasuk ke dalam penyakit yang sangat menular dan dapat menular melalui droplet yang mengandung bordaulat pertusis dari pasien yang batuk. Selanjutnya, menurut Jurnal Current Management Inherited Allergy and Respiration Problem, pertusis merupakan infeksi bakteri akut di saluran napas. Penyakit ini menyebar ke seluruh dunia dan dapat menyerang semua usia. Namun demikian, semakin muda usia saat terkena akan semakin berat gejala klinisnya, terutama pada bayi. Pada awal perkembangannya, pertusis seringkali disebut sebagai whooping cough karena pada pertusis ditemukan karakteristik batuk yang khas yaitu paroxysmal yang tiap episodenya cukup panjang dan pada akhir episode akhir dengan bunyi whoop akibat proses inspirasi dalam. Dengan adanya karakteristik batuk tersebut, seringkali diagnosis pertusis hanya didasarkan adanya gambaran klinis batuk yang khas dengan whooping. Padahal pada pertusis dapat ditemukan gejala klinis yang bervariasi sesuai usia dan tidak selalu disertai gejala whooping cough. Menurut Jurnal TAM Technology Experience Model, sistem pendukung keputusan untuk mendiagnosis penyakit menular pada balita dengan menggunakan PHP. Penyakit menular merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi balita karena dapat menular dengan cepat lewat saluran tubuh, ludah, udara ataupun perantara lainnya. Salah satu penyakit menular yaitu infeksi saluran napas bagian atas atau lebih dikenal dengan pertusis. Disebut juga dengan batuk 100 hari. Ini merupakan salah satu penyakit infeksi virus menular pada bayi atau anak-anak yang sangat muda. Menurut Jurnal Ilmiah Kesehatan Tata Laksana Kasus Batuk dan atau kesulitan bernapas, pertusis batuk paroxysmal yang diikuti dengan whoop, muntah, cyanosis ataupun apnu bisa tanpa demam disebabkan imunisasi DPT yang tidak ada atau tidak lengkap. Selanjutnya, menurut Jurnal Ilmu Keperawatan, gambaran faktor penyebaran infeksi saluran pernapasan akut. Infeksi saluran pernapasan akut adalah penyakit infeksi akut yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran napas mulai dari hidung hingga kantong paru. Keadaan gizi sangat berpengaruh pada daya tahan tubuh. Status gizi anak yang gizinya kurang atau buruk akan lebih mudah terjangkit penyakit menular atau penyakit infeksi. Salah satunya penyakit pertusis atau yang sering dikenal dengan batuk legian. Imunisasi DPT
TBC dan campak merupakan mitos yang berkontribusi dengan penyakit ini. Baik, sampai di sini penjelasan mengenai penyakit persisi. Saya Gihani, saya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan setiap kalimat ataupun banyak kata-kata yang sulit untuk dimengerti. Saya mohon maaf. Terima kasih.